Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandra Kartika Darwis dengan NIM 1924040012. Di sini saya akan membacakan materi tentang overhead power transmission. Saja yang pertama yaitu dasar sistem transmisi udara. Saluran transmisi dibagi menjadi dua yaitu overhead power transmission dan underground power transmission. Overhead power transmission system adalah struktur yang digunakan dalam transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk mengirimkan energi listrik melintasi jarak yang jauh. Bagian-bagian saluran transmisi udara terdiri dari konduktor, penghantar atau kawat yang berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari suatu tempat ke tempat yang pada saluran transmisi udara juga membutuhkan isolasi padat atau insolator yang berfungsi untuk penyekat antara bagian yang bertegangan dengan tidak bertegangan atau ground secara elektrik dan mekanik. Insolator yang baik harus tegangan tembus minimum sesuai tegangan kerja dan harus kuat dan untuk menanggung beban tarik dari konduktor penghantar maupun beban dari insulator itu sendiri. Saluran transmisi udara dibagi menjadi tiga menurut salurannya, yaitu saluran transmisi pendek, saluran transmisi menengah, dan saluran transmisi panjang. Dua yaitu transformator. 1. Three-winding transformer. Pada transformator ini menggunakan tipe inti untuk mengurangi flux bocor pada transformator. Keuntungan lain adalah mempunyai volume inti yang lebih kecil sehingga diperoleh rugi besi yang lebih kecil dan konstruksi dari inti lebih sederhana. 2. Autotransformator adalah trafo yang hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut secara listrik. Biasanya lilitan primer trafo ini digunakan lilitan sekunder. Trafo ini tidak dapat memberikan isolasi listrik antara lilitan primer dan sekunder. Yang ketiga, transformasi delta Y dan delta Y. Rangkaian tiga terminal yang sering dijumpai pada jaringan berbentuk konfigurasi dan delta. Tiga yaitu konstanta saluran transmisi. Resistansi adalah kemampuan suatu bahan benda untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Arus listrik sendiri adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik dalam tiap satuan waktu karena adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Oleh karena itu, resistansi diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam konduktor. Nilai resistansi atau nilai hambatan dalam suatu rangkaian listrik diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol ohm. Kedua, induktansi dan reaktansi induktif. Induktor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menimbulkan beban magnet saat dialiri arus listrik dan menyimpan arus listrik dalam waktu yang relatif singkat. Komponen yang terbuat dari saluran lilitan kawat ini juga memiliki sifat yang dapat menghantarkan arus listrik searah atau DC, namun akan menghambat arus listrik bolak-balik atau AC. Sifat konduktor yang menghambat arus listrik AC inilah yang disebut dengan reaktansi induktif. Jadi yang dimaksud dengan reaktansi induktif atau induktif reaktansi adalah hambatan atau tahanan konduktor terhadap arus listrik AC. Ketiga, kapasitansi dan reaktansi kapasitif. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara. Apabila sebuah kapasitor diberikan tegangan DC yang searah, maka kapasitor akan melakukan pengisian muatan listrik hingga sampai pada nilai tegangan yang sama dengan nilai tegangan yang diberikan. Demikian juga apabila tegangan yang diberikan kepadanya berkurang, maka muatan yang tersimpan dalam kapasitor juga akan berkurang atau melakukan pembuangan muatan. Yang keempat yaitu efek lingkungan dari saluran transmisi udara. Overhead transmission memiliki dampak yang buruk terhadap lingkungan karena penggunaan tegangan ekstra tinggi dan tegangan ultra tinggi. Hal tersebut mengakibatkan fenomena seperti radio noise dan television interference disebabkan oleh corona yang terjadi dalam saluran transmisi, menghasilkan elektromagnetik yang menyebabkan gangguan penerimaan gelombang radio. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan perancangan desain saluran transmisi udara yaitu right of way atau ROW dalam jarak bebas benda atau makhluk hidup yang diizinkan di daerah sekitar tower
dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal. Saluran medan listrik. Saluran transmisi harus memperhatikan right of way dan mempertimbangkan efek medan listrik seperti arus dan tegangan yang diinduksi dan pada kendaraan dan pagar. Namun efek medan magnet dalam hal ini kurang diperhatikan karena tingkat medan magnet untuk nilai arus beban rendah memiliki kuantitas dan karakter arus yang diinduksi dalam tubuh manusia lebih kecil daripada induksi listrik. Selain itu, pengukuran sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan geometri saluran transmisi. Kondisi cuaca meliputi suhu kelembapan, tekanan biometrik, tingkat curah hujan, dan kecepatan angin. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.